Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Bos bilang tidak boleh pakai celana pendek. Aku bekerja di kantor yang menjual barang grosir ke bisnis yang menggunakannya, seperti gerai retail dan lain-lain. Kantor kami biasanya tidak memiliki aturan berpakaian yang ketat, tetapi kami baru-baru ini mendapat bos baru, Ash Hot, yang benar-benar tidak masuk akal. Dia terus-menerus meneriaki semua orang tentang hal-hal mendasar, seperti marah ketika 1 atau 2 menit terlambat atau lebih awal, atau menjadi 1 atau 2 kata dari naskah selama panggilan keluar atau masuk. Berurusan dengannya secara umum membuatku semakin membenci pekerjaan itu. Karena semakin panas, aku telah mengenakan celana pendek kaki untuk bekerja selama beberapa hari terakhir, yang merupakan sesuatu yang selalu aku lakukan selama beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang mengkonfrontasi aku tentang hal itu sebelumnya. Jadi, aku pikir tidak ada yang berubah tahun ini. Sekitar setengah jam kerja, bos ini datang ke mejaku dan menyadari aku mengenakan celana pendek dan terlihat sangat kesal. Dia mengumumkan sesuatu dengan pelan dan kembali ke kantornya. 1 jam kemudian aku dipanggil ke kantornya, di mana dia terus mencaci maki aku karena melanggar aturan berpakaian. Dia marah dan mengakhiri pertemuan dengan, "Mulai sekarang kamu mengikuti aturan berpakaian sesuai SOP atau dipecat." Jangan katakan lagi, bos. Malam itu aku pulang ke rumah dan membaca aturan-aturan berpakaian. Sebenarnya ada aturan yang melarang celana pendek, jadi aku kesal, tapi terus membacanya. Dan kemudian aku menemukan tidak ada aturan yang melarang pria memakai rok. Disinilah aku menyusun rencana. Aku langsung memesan rok garis-garis merah muda dan putih secara online, serta kaos kaki dan kemeja setinggi lutut yang serasi. Tidak ada aturan yang menyatakan dalam kode berpakaian yang melarang semua ini. Sekitar 1 minggu kemudian, pakaian itu tiba, dan inilah yang terjadi pada hari kerja berikutnya. Aku masuk mengenakan pakaian rok merah muda yang baru, dan segera seluruh kantor menatap aku. Dan bos yang datang untuk menutupi shift bos lain di pagi hari terlihat wajahnya memerah, dan berteriak kepada aku untuk datang ke kantor. Dia melanjutkan kata-kata kasar 10 menit tentang bagaimana aku adalah karyawan yang tidak berguna, dan dia akan memecat aku karena tidak mengikuti kode berpakaian. Aku hanya menyatakan, "Aku dalam aturan berpakaian. Aku menyuruhmu untuk membaca SOP." Dia akhirnya membaca semuanya di depanku, dan aku bisa melihatnya semakin marah ketika dia menyadari aku tidak melanggar aturan apapun. Aku bertanya kepadanya, apakah aku bebas untuk kembali bekerja? Dan dia menatapku dengan tatapan maut, mengumumkan sesuatu dengan pelan dan melambaikan tangan untuk keluar dari kantornya. Cerita kedua. Bahwa kalkulator ilmiah dapat dimengerti. Ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku masih di sekolah yang setara dengan sekolah SMA di Amerika. Aku akan menghadapi ujian tengah semester matematika. Guru matematika, salah satu guru matematika terburuk yang pernah aku miliki, mengatakan karena ujiannya adalah tentang memecahkan persamaan dan persamaan polinominal derajat 2. Dan dia tidak peduli apakah kita bisa melakukan matematika sederhana atau tidak, karena kita sudah melakukan itu selama bertahun-tahun. Kami dapat membawa kalkulator kami ke ruang ujian. Kami tidak dapat menggunakan kalkulator di HP, untuk alasan yang jelas, tetapi selain itu tidak ada batasan. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama dari guru khusus ini. Jadi semua orang bertanya kepada siswa kelas atas yang mengikuti ujiannya tahun lalu apakah dia juga melakukan ini pada siswa tahun sebelumnya atau tidak. Kami menemukan dia selalu membiarkan muridnya menggunakan kalkulator. Tetapi karena dia suka membuat pertanyaan yang sangat rumit tanpa alasan, jadi banyak orang tetap mendapatkan skor yang buruk meskipun menggunakan kalkulator. Sekarang, sedikit tentang diriku. Aku memiliki minat khusus dalam sains sejak aku masih kecil. Sekitar setahun sebelumnya, aku mengikuti program perkemahan musim panas astronomi. Sebagai bagian dari itu, aku mendapatkan kalkulator ilmiah. Ini terlalu berlebihan untuk rata-rata siswa SMA, dan aku tidak akan benar-benar menggunakannya untuk kapasitas penuh lagi sampai universitas. Tetapi itu membuat hidupku dalam program ini jauh lebih mudah. Ini juga berbentuk sempurna agar pas di saku, jadi aku telah menggunakannya sebagai kalkulator sehari-hari hingga hari ini. Namun, kalkulator memiliki pemecah persamaan bawaan, dan karena ujiannya sebagian besar merupakan pertanyaan pilihan ganda, ini berarti aku dapat menyelesaikan ujian hanya dengan memasukkan persamaan ke dalam kalkulator, dan membiarkannya melakukan pekerjaan untuk aku. Akibatnya, aku merasa agak jijik untuk membawanya ke ruang ujian. Jadi, untuk menghormati ujian, aku memutuskan untuk membeli kalkulator konvensional yang murah dari toko serba ada di seberang sekolah sehari sebelum ujian. Sesuai peraturan, ketika siswa memasuki ruang ujian, kita harus menunjukkan ID siswa dan semua alat ujian kepada guru pengawas sebelum memasuki ruangan. Seperti keberuntungan, guru pengawasku adalah guru matematika sialan itu. Aku menunjukkan kartu pelajar, alat ujian, dan kalkulator konvensional sesuai peraturan yang diminta.
Kalkulator adalah model murahan, berbentuk seperti HP kuno untuk alasan estetika, bahkan memiliki antena palsu di atasnya yang tidak melakukan apa-apa. Aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi tampaknya guru matematika tersinggung tentang hal itu. Percaya bahwa aku menentang aturan tidak boleh bawa HP. Aku mencoba berargumen bahwa itu hanya kalkulator bodoh yang bentuknya seperti telepon, tetapi tidak berhasil. Dia mengakhiri argumen yang mengatakan aku bisa keluar dari ruang ujian saat itu juga, atau kembali keluar untuk mengambil kalkulator asli, tetapi aku tidak akan masuk dengan kalkulator bodoh itu. Jadi, aku sedikit kesal pada titik ini. Aku memutuskan untuk mematuhi. Aku kembali keluar, membuka tasku, memasukkan kalkulator murahan itu ke dalam, dan mengeluarkan kalkulator ilmiah kesayanganku. Lalu berjalan kembali ke dalam antrean untuk bersiap memasuki ruang ujian lagi. Anehnya, dia tidak mengeluh tentang itu, sama sekali. Dia membuat komentar sinis tentang mengapa aku tidak membawa ini sejak awal, lalu membiarkan aku memasuki ruang ujian. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya saat itu, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Tidak mengherankan aku lulus tes itu sebagai hasilnya. Tidak bangga dengan itu, tapi dia memintanya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.